matiin rokoknya, goblok. Lu ngerti undang-undangnya nggak? Itu kan latar belakang orang. Undang-undang nomor 22 tahun 2019. Lu bego. Kalau inget kata-kata Pak Menteri Kesehatan, Mimin jadi pengen doa buat kalian penonton channel Motolens nih ya. Semoga gaji kalian di atas 15 juta semua, biar bisa dianggap sehat dan pintar. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta cuma dua? Satu, 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Yo cuy, sudah siap hari ini? Pokoknya tetap semangat dan siapin cemilan, kopi atau apapun itu buat nahan emosi ya. Karena di episode kali ini banyak aksi orang-orang menyebalkan yang terekam kamera. Jangan lupa pencet push like-nya dan kita ke video pertama. Let's go! Video pertama ini cuy, ini bukan aksi penangkapan maling ayam, bukan juga korban kecelakaan ya, tapi orang ini tidur, udah kayak mati suri cuy, dibangunin susah sekali. Nah alasannya kenapa? Coba simak dulu video selengkapnya. Hei, ini di cancel bagaimana ini? Dari kemarin ini paketnya, bang, cowoknya kak, paket. DP gimana sih ini ya? Paket bang. Ini cancel apa bagaimana? Ya soalnya pakai atas nama Ocha. Ini gimana nih? Iya. Ya pura-pura lagi. Ini pura-pura ya kak? Oh gimana sih? Iya, iya, paket nih, iya, iya, Kalau menurut Mimin sih ini modelan orang yang nggak punya duit buat bayar paket COD ya. Terus doi pura-pura jadi fosil ya. Padahal ya kalau emang belum bisa bayar tinggal bilang aja ke kurir buat di cancel. Tapi ini malah nyusahin orang. Ini paketnya COD nih, mau di cancel aja apa bagaimana? Nah kalau yang satu ini bener-bener cash or duel cuy. Seorang kurir jadi sasaran emosi customer gara-gara barang yang diterima katanya nggak sesuai pesanan. Yang bikin makin greget, barangnya udah dibuka duluan sebelum dibayar, tapi malah dikembalikan paksa sambil marah-marah pula. Kita dari JNT nggak ada. Nah, Pak, mohon maaf. Lah, ini nggak sesuai barangnya udah. kami kan sudah bilang tadi. Sama mengasih tahu sama orang itu sana. Nah, Jangan bilang kayak gitu-gitu berani bayar denda. Sesuai barang baru kita bayar. kalau kami dari JNT nggak ada, Pak. Bilang itu yang penting Lah. sesuai barang dengan yang di sini loh. Kalau semisalnya Bapak mau bilang berani nggak bayar lah, ya memang iya, Pak. Saya denda sini. Satu hal yang bikin Mimin heran, sandal aja belum ditemukan di daerah sana ya Ci. Kok udah ada sistem COD ya? Oh mungkin beda zaman kali ya Ci. Penonton channel ini pasti udah paham lah ya apa sih tugas si kurir ya. Jadi kalau ada masalah dengan isi paket, komplainnya ke penjual bukan ke kurir Ci. Kita lanjut lagi. Berani nggak bayar Lah, ya memang iya, Pak. Saya denda sini. Selanjutnya ini ada sebuah video yang menunjukkan seorang wanita sedang dimarahi dan diusir oleh seorang warga. Belum ada keterangan pasti soal kejadian ini cuy, tapi dari konteks dan situasinya kemungkinan besar wanita tersebut adalah petugas penagihan dari lembaga pembiayaan. Ya betul kan jualan buat main kangen lah. Terus apa mau? Hah? Panggil adikmu, panggil. Iya, videoan hell. Panggil. Ya datang lagi yang saya. Ya kau. Kok bapak belum bilang bukan dia dan kenapa? Apa? Iya, masuk. Repot mula kan di sini kok. Ya terkadang proses penagihan hutang bisa memicu reaksi marah-marah dari nasabah. Banyak para nasabah ngamuk bahkan kesurupan demi menghindar dari tagihan ya. Waduh, ini menurut kalian fenomena kayak gini tuh gimana cuy ya? Pas pencairan aja senyum sumringah ya, giliran ditagih kok marah-marah. Panggil. Ya datang lagi yang saya. Ya dap kau. Lu gimana sih lu? Lah ya udah, gimana? Masih terima gak lo? Sekalian nih.
Ya. Nah, ini pengancaman nih. Nah, udah dapat buktinya sekalian. Ya, jadi begini cuy, Doi ini driver ShopeeFood. Kabarnya Doi maksa customer buat ngasih bintang 5 sampai mengikutinya di depan rumah ya, karena ngerasa nggak nyaman. Si customer yang juga perekam ini pun akhirnya ngasih bintang 1 plus laporan ke customer service. Nggak lama drivernya balik lagi ke rumah buat komplain soal rating, dan endingnya customer malah dapat kata-kata mutiara dari driver ini cuy. Masih terima gak lo? Sekalian nih. Goblok. Ya. Sekarang kita pindah ke momen jalanan cuy. Ada satu kejadian yang bisa bikin garuk kepala meski nggak gatel ya. Jadi di video ini ada Pak Ogah yang marah ke pengemudi mobil mewah. Gara-garanya mobil yang udah berhasil dia seberangin gak ngasih uang, tapi bukannya legowo ya, Doi malah melemparkan uang koin ke arah mobil. Lagian gak ada yang minta diseberangin kok malah baper ya. Mimin takutnya sih kalau sopirnya turun terus nyamperin cuy, bisa-bisa berubah kayak tikus kena air ya, kisut semua. Di tempat lain ada insiden jalanan yang melibatkan Pak Ogah juga nih cuy. Entah konsepnya gimana ya, Pak Ogah dengan pedenya nyetop pengendara yang di jalur utama demi ngasih jalan buat truk yang mau masuk. Tapi truknya sendiri masih jauh banget posisinya cuy. Nah, mobil pertama yang di stop masih sempat ngerem, tapi mobil di belakangnya kayaknya lagi nggak fokus dan telat ngerem. Endingnya tabrak dari belakang pun terjadi. Kalau dilihat-lihat nih ya, memang posisi box putih masih bisa ngerem sih. Tapi tetap aja yang bikin ruwet tuh kehadiran Pak Ogah yang seenaknya ngatur jalan cuy. Jalur utama loh cuy, masa disuruh ngalah sama truk yang posisinya masih di Amerika. Di satu sisi Pak Ogah ini niat bantu ya cuy, tapi ya kadang begini nih kelakuannya ya, seenaknya sendiri. Gimana menurut kalian tentang kejadian ini cuy? Komen aja di bawah. Video berikutnya ini ada pengendara motor yang keras banget cuy. Udah kayak batu ya, bener-bener nggak bisa ditembus telinganya cuy. Terekam dari kamera ATCS di kota Bandung cuy. Si pengendara ini kedapatan merokok sambil berkendara. Udah diingatkan pakai speaker dari ruang kontrol ya, malah pura-pura budek. Tapi alhamdulillahnya ada bapak-bapak yang peduli dan ini dia cuplikannya. Selamat siang, selamat datang di Simpang Tol Paster. Kami menghimbau untuk AA yang menggunakan helm hijau, AA yang masih merokok sambil berkendara, silakan rokoknya dimatikan. AA yang menggunakan helm hijau, silakan dimatikan rokoknya, tidak merokok sambil berkendara. Silakan dimatikan rokoknya, Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak yang menggunakan jas hujan hijau yang sudah menegur AA-nya yang masih merokok sambil berkendara. Untuk pengendara lainnya silakan untuk tertib dan tidak merokok sambil berkendara. Salut buat bapaknya, semoga makin banyak orang yang berani negur baik-baik di jalan cuy. Tapi ya momen kayak gitu tuh enggak selalu mulus ya, karena realitanya menegur pelanggar di jalan itu enggak segampang itu. Ada yang berani negur karena ngerasa terganggu, tapi ada juga yang milih diem ya karena males cekcok cuy. Karena nyatanya banyak yang batu, keras kepala dan susah banget dikasih tahu. Nah, contohnya kayak video berikut ini, ada momen cekcok antara dua pengendara motor cuy, gara-gara cuma diingetin supaya nggak merokok sambil berkendara. Berikut cuplikannya. Rokoknya bisa matiin nggak? Rokok. Rokoknya abunya ke belakang itu. Rokok, abunya ke belakang. Mati nggak? Rokoknya ke belakang itu. Yang belakang. Rokoknya matiin. Matiin rokoknya. Lu ngerti undang-undangnya nggak? Itu kan latar belakang orang. Gak boleh ngerokok di jalan. Kenapa? Enggak, dia ngerokok kena mata orang bahaya. Polisi aja yuk, ada polres sana yuk.
Enggak. Itu lu mau mukul nih. Pukul nih. Ya lu pakainya ini. Lu matiin boleh. Polres ada. Undang-undang nomor 22 tahun 2019. Lu bego. Malu. Kita malu. Ngerokok ke mata orang nggak bahaya? Hah? Udah mohon maaf. Malu. Enggak. Dia ngerokok ke bahaya orang. Bisik. Enggak, gue biar polisi datang biarin. Kalau dia minta maaf, oke. Nyolot. Udah salah nyolot. Sampai sekarang Mimin masih heran sih ya, kenapa ya orang masih ngerokok sambil berkendara ya. Dan yang bikin tambah bingung, pas diingetin bukannya sadar, malah pura-pura budek dan pasang muka nyebelin kayak gini ya. Padahal sama-sama punya otak ya, fungsinya pasti sama juga kan ya. Coba deh menurut kalian gimana sih? Ada yang bisa jelasin nggak ya fenomena orang keras kepala kayak gini? Tulis di kolom komentar Ci. Malu. Kita malu. Ngerokok ke mata orang nggak bahaya? Hah? Nah itu dia Ci, beberapa kumpulan orang-orang dari abad ke-12 yang keras kepala banget ya. Semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua, buat lebih taat aturan dan gak jadi manusia yang seenaknya sendiri cuy. Ya cuy, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang belum, Mimin pamit dulu. Assalamualaikum.